Bab 21, Cinta Tak Pernah Ragu. Adam termenung di ruang kerjanya. Tangannya memegang sebuah amplop yang diantarkan oleh Adrian ke kantornya. Sebuah surat panggilan dari kantor pengadilan agama yang menyatakan bahwa penggugat wajib hadir dalam sidang mediasi. Adam sangat yakin kalau Mentari pasti akan menolak hadir di persidangan. Adrian sudah berpesan agar Mentari bisa hadir dan Adamlah yang harus membujuknya. Karena hari ini hari Sabtu, Adam masih betah bersantai di ruang kerjanya. Tok. Pak, sarapannya sudah siap. Mentari yang mengetuk pintu. Adam lalu membuka pintu. Bapak mau sarapan sekarang? Adam mengangguk. Saya izin membereskan kamar Bapak. Iya. Mentari lalu membuka pintu kamar majikannya. Mentari, setelah selesai, temui saya di teras. Ada yang harus saya bicarakan. Baik, Pak. Adam lalu menuju ruang makan. Luna mana, Bi? Sedang main di kamarnya, Pak. Jawab Siti yang sedang merapikan piring makanan di meja. Maaf, Pak menunggu lama. Tadi Luna rewel. Duduklah. Mentari duduk di kursi paling jauh dari majikannya itu. Ini. Adam menyerahkan amplop di tangannya. Apa ini, Pak? Baca saja. Mentari lalu membuka amplop di tangannya. Seketika tangannya gemetar. Saya tidak bisa, Pak. Suaranya bergetar. Tapi kamu wajib datang, Mentari. Saya takut. Saya mohon Bapak bicara dengan Pak Adrian. Sampai kapanpun saya tidak mau lagi bertemu dengan laki-laki itu. Adam menghela napas dengan kasar. Tidak akan terjadi apa-apa. Dia tidak akan berani mengganggumu di sana. Mentari meringis dan menggelengkan kepalanya. Nanti Adrian akan menemanimu di ruang sidang. Mentari tetap menggeleng. Kalau saya temani, kamu bersedia? Mentari menengadah, mata indahnya berbinar. Bapak mau menemani saya, asal kamu mau hadir. Tapi saya hanya bisa menunggu di luar ruang mediasi. Bapak janji tidak akan ninggalin saya? Saya janji akan menemani kamu sampai kamu kembali ke rumah. Insya Allah. Mentari terharu. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Entah dengan apa saya bisa membalas semua kebaikan Bapak. Tidak usah dipikirkan, wajah Adam memerah. Oh ya, ini gaji pertama kamu. Adam menyerahkan amplop coklat tebal. Mentari terperanjat. Dia baru sadar bahwa sudah sebulan dia dan Luna tinggal di rumah ini. Mentari lalu menerima amplop itu dengan sungkan lalu melihat isinya. Matanya seketika terbelalak. Bapak nggak salah. Ini kan banyak sekali. Adam tersenyum samar. Kamu pikir saya tidak bisa menghitung? Maaf, bukan itu maksud saya. Apakah ini sudah dipotong cicilan pembayaran untuk Pak Adrian? Adam mengangguk. Mentari menunduk. Air matanya menetes. Betapa beruntungnya dia dan Lune karena Allah mempertemukan mereka dengan pria sebaik Adam. Jangan cengeng begitu. Seorang ibu harus kuat demi anaknya. Suara Adam terdengar dingin. Iya, Pak, maaf. Saya terlalu bahagia. Saya permisi dulu. Mentari bergegas menuju kamarnya. Dia lalu mengeluarkan uang di dalam amplop dan menghitungnya. 5 juta! Ya Allah, Alhamdulillah. Dia lalu memeluk Luna. Mentari duduk di kursi penumpang, sementara Adam duduk di samping Seno yang mengemudi. Mereka sedang dalam perjalanan menuju pengadilan agama. Mentari meremas-remas jari tangannya. Jantungnya berdegup kencang, nafasnya tidak teratur. Adam yang memperhatikannya dari tadi merasa gelisah. Mentari, kamu tarik nafas lalu hembuskan pelan-pelan. Ulangi terus seperti itu. Adam memberikan saran. Mentari menurutinya.
Perlahan-lahan hatinya mulai tenang. Jangan lupa berzikir, tambahnya. Seno yang melihat perlakuan majikannya pada Mentari tersenyum. Dia menyadari bahwa tuan mudanya ini mempunyai perasaan lebih pada Mentari. Pak Seno kenapa senyum-senyum? Tanya Adam jutek. Padahal sebenarnya dia malu. Tidak apa-apa, Pak. Saran Bapak sepertinya ampuh. Setengah jam kemudian mereka sampai di tujuan. Adrian sudah menunggu mereka di tempat parkir. Bener kan? Apa kataku? Klienku ini mau datang kalau pria kesayangannya juga ikut. Adrian berbisik di telinga Adam. Bawel, kamu! Adam jutek. Adrian tertawa karena puas menjahili temannya. Mereka lalu masuk. Mentari diapit Adam dan Adrian. Sedangkan Seno mengikuti di belakang. Mentari semakin tegang saja ketika akan memasuki ruang mediasi. Dia menatap majikannya. Adam mengangguk yakin. Mentari dan Adrian akhirnya masuk ke ruang mediasi. Setelah pintu ruang mediasi ditutup, Adam tidak melihat penampakan laki-laki bajingan itu. Apakah dia tidak datang? Batinnya. Setelah 30 menit proses mediasi pun selesai. Karena penggugat tetap ingin berpisah dan pihak tergugat tidak datang, maka proses perceraian akan dilanjutkan ke pengadilan. Mentari tersenyum lega karena Reno ternyata tidak datang. Sudah lega sekarang? Tanya Adam. Alhamdulillah, Pak. Dri, sekarang bagaimana? Tinggal tunggu panggilan saja untuk sidang pertama. Sepertinya prosesnya akan mudah karena tergugat tidak hadir, jadi hakim dapat menyatakan gugatan penggugat dikabulkan dengan fair stake atau tanpa hadirnya tergugat. Jelas Andrian. Maksudnya? Adam bingung. Intinya hakim memutuskan tergugat mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan penggugat. Adam menarik napas lega. Alhamdulillah, seru Mentari. Jadi kami bisa pulang? Silakan, bos. Adam lalu menyalami Adrian. Thanks, bro. Anytime. Adrian masih saja menggodanya. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan dari belakang. Dasar perempuan sialan! Entah kenapa Adam tiba-tiba refleks melindungi punggung Mentari dengan tubuhnya. Lalu, beg! Punggung Adam terkena pukulan balok kayu. Adam meringis. Adrian, Seno dan Mentari kaget melihat Adam hampir tersungkur. Secepat kilat Adrian melihat ke belakang. Ternyata Reno dalangnya. Pengacara yang juga jago karate seperti Adam itu meninju wajah Reno. Laki-laki itu pun terjerembab ke belakang. Darah mengucur dari hidungnya. Mentari menjerit. Pak, Bapak tidak apa-apa, kan? Mentari panik melihat Adam berlutut. Hei, Mentari! Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bercerai. Camkan itu! Teriak Reno. Mentari yang marah karena Reno telah memukul Adam, balas meneriakinya. Abang yang duluan menjatuhkan talak. Jadi kita sudah bukan suami istri lagi. Aku sudah bebas dari abang. Aku cuma minta perceraian ini diakui oleh negara. Bagaimana dengan Luna? Luna tidak pernah punya ayah monster seperti abang. Jangan pernah menggangguku dan juga Luna. Mentari berapi-api. Adrian dan Seno terkesima melihat keberanian Mentari. Reno melotot. Mentari benar. Dia sudah menjatuhkan talak padanya. Reno pun langsung pergi meninggalkan mereka. Mentari bergegas menghampiri Adam. Ya Allah, Pak. Sakit, ya? Mentari sangat cemas melihat majikannya yang merintih kesakitan. Kita ke rumah sakit. Ajak Adrian seraya memapah Adam menuju mobil dibantu Seno. Adam duduk menyamping di dalam mobil. Matanya terpejam menahan sakit di punggungnya. Bapak, maafin saya. Harusnya saya yang kena pukul. Mentari mulai terisak. Kamu ini ngomong apa? Lirih Adam.
Kalau Bapak kenapa-kenapa saya akan merasa sangat berdosa sama Bapak. Pak Adam itu kuat, Neng. Paling cuma luka sedikit saja. Jadi Neng gak usah khawatir. Ya kan, Pak? Seno berkomentar. Hem, jawab Adam. Mereka lalu tiba di rumah sakit. Adrian sebelumnya sudah menelpon dokter pribadi Adam. Jadi Adam langsung ditangani di IGD. Terdapat luka memar sepanjang 15 cm di punggungnya, tapi untunglah organ dalam tubuh Adam baik-baik saja. Dokter hanya meresepkan salep untuk memarnya dan obat anti nyeri saja, jadi Adam bisa langsung pulang. Ketika Adam memakai jasnya, Menteri masuk ke ruang IGD. Bapak, saya baik-baik saja. Adam melihat kekhawatiran di wajah cantiknya. Kamu tadi dengar kata Pak Seno, kan? Mentari mengangguk. Ayo pulang. Adam sengaja berbicara seperti itu karena tidak ingin Mentari merasa bersalah. Adam lebih memilih dia yang dipukul daripada ibu muda itu. Dam, apa kata dokter? Tanya Adrian yang sedari tadi menunggu di luar dengan Seno. Hanya memar saja. Ayo, Pak Seno. Kita antarkan Mentari ke rumah, lalu lanjut ke kantor. Thanks, Dri. Adrian mengacungkan jempolnya. Bab 22, Pengakuan. Adam memasuki rumah ayahnya. Hari sudah menjelang maghrib. Sebelum pulang pria tampan itu mampir ke rumah ayahnya. Seno hanya mengantar sampai pintu gerbang lalu pulang ke rumah. Assalamualaikum. Ayah? Waalaikumsalam, Mas Adam. Bapak ada di kamar. Sahut tembok Jum. Adam lalu ke kamar ayahnya. Ya, Adam izin masuk ya. Dia lalu membuka pintu. Adam terkejut melihat ayahnya berbaring di kasur. Ayah kenapa? Tanyanya cemas. Tidak apa-apa. Ayah cuma lemas. Tadi habis beresin lemari. Kenapa tidak minta tolong Mbok Jum, ya? Ayah tidak mau merepotkan. Adam geleng-geleng. Dia jadi teringat Mentari yang seringkali tidak mau merepotkannya. Ada apa kemari? Memang kalau ke sini harus ada alasannya. Adam balik bertanya seraya membuka jas, dasi, dan menggulung lengan kemeja putihnya sampai ke siku. Adam merintih, memarnya terasa sakit. Kenapa, Dam? Kamu sakit? Tadi ada insiden kecil, ya? Punggung Adam dipukul balok kayu. Ibrahim terperanjat. Mana? Ayah mau lihat. Adam lalu membuka kemejanya. Ya Allah, kok bisa? Adam membisu. Dam? Setelah sholat maghrib Adam cerita, ya. Dahi Ibrahim mengernyit. Sepertinya serius batinnya. Setelah sholat maghrib mereka duduk di meja makan. Ponsel Adam bergetar. Adam membaca pesan dari Mentari. Bapak, nanti makan malam di rumah tidak? Tidak. Lukanya apa masih sakit? Sedikit. Saya benar-benar minta maaf. Jangan dipikirkan. Baik. Bapak hati-hati, ya. Adam tersenyum. Perhatian kecil dari Mentari saja bisa membuatnya bahagia. Ibrahim heran melihat putranya senyum-senyum sendiri. Adam tersentak. Kamu lagi kasmaran? Tembak Ibrahim. Adam tercengang. Kok ayahnya bisa tahu? Ayah bisa saja. Ayo makan. Ceritanya setelah makan saja. Iya, ya. Jadi kamu mau cerita apa? Tanya Ibrahim. Mereka sekarang sedang duduk santai di ruang keluarga. Adam membisu. Dam? Iya, ya. Adam bingung mau mulai dari mana. Kamu lagi jatuh cinta. Siapa perempuan itu? Adam salah tingkah. Dia seorang janda muda beranak satu, ya. Adam lalu diam menunggu reaksi ayahnya. Oh. Lalu? Sekarang sedang mengurus perceraiannya. Bukan gara-gara kamu, kan? Bukan, ya?
Suaminya melakukan KDRT. Innalillahi. Terus? Sudah 1 bulan ini dia dan putrinya bekerja di rumah. Dia sudah tidak punya orang tua. Bahkan rumah peninggalan orang tuanya disita gara-gara hutang suaminya. Awalnya Adam tidak tega, makanya Adam ajak kerja di rumah. Tapi lama-lama Adam merasa dialah perempuan yang Adam cari. Dia itu rajin, pintar memasak, ibadahnya rajin, cantik dan berhijab pula. Ibrahim masih setia mendengarkan. Adam jatuh cinta padanya. Adam ingin melindungi dan menjaga dia dan putrinya. Berapa usianya? 22 tahun. Masih sangat muda tapi sudah mengalami cobaan pahit seperti itu. Putrinya berapa tahun? Baru setahun, ya. Dahi Ibrahim mengernyit. Kamu tidak sedang mencari pengganti Anindya dan Clarissa, kan? Selidik Ibrahim. Entahlah, ya. Yang jelas Adam sangat menyayangi mereka. Apalagi putrinya. Adam merasa bahagia karena bisa menjadi seorang ayah lagi. Lalu luka di punggungmu, apakah ada hubungan dengan perempuan itu? Mantan suaminya yang melakukannya. Adam refleks melindungi dia. Entahlah apa yang terjadi kalau balok itu mengenai tubuhnya. Ibrahim mengangguk-angguk. Adam harus bagaimana? Ya? Adam tidak sanggup kehilangan mereka. Setelah resmi bercerai, kamu lamar saja dia. Adam melotot. Ayah serius? Kamu pikir ayah main-main? Tapi bagaimana dengan statusnya? Adam sendiri tidak keberatan. Tapi ayah bagaimana? Yang penting dia bisa jadi istri dan ibu yang baik buat kamu dan anak-anak kalian kelak. Itu saja permintaan ayah. Terima kasih, ya. Adam lega. Tapi ingat jangan sampai nyuri start. Setelah resmi bercerai kan ada masa idahnya juga. Setelah masa idahnya selesai baru kamu maju. Suaminya sudah menjatuhkan talak dari sebulan lalu. Sidang perceraian hanya untuk mendapat legalitas dari negara. Ayah akan selalu mendoakan yang terbaik buat kamu dan adikmu. Terima kasih, ya. Oh ya, ayah bisa bantu olesin salep ke punggung Adam? Mana obatnya? Ibrahim pelan-pelan mengoleskan salep di luka memar Adam. Kalau sampai terluka begini sih, ayah yakin kamu tulus mencintai perempuan itu. Adam terdiam. Iya kan, Dam? Iya, ya. Sejak pertama kali melihatnya, Adam tidak bisa melupakannya. Kalau kata orang itu namanya love at first sight. Ayah juga dulu begitu sama mamimu. Lirih Ibrahim. Adam terkesiap. Serius, ya. Mami kan dulu cantik banget, Dam. Mirip Sarah ya, ya? Mirip. Tapi Sarah lebih cantik karena kan campuran ayah juga. Jadi ayah ganteng gitu? Iyalah. Kalau tidak, mana mau mamimu menikah dengan ayah? Tapi gantengan Adam, ya? Adam menggodanya. Berisik, kamu! Seraya menepuk bahu putranya. Oh, sakit, ya. Makanya jangan ngeledek. Adam tertawa seraya memakai lagi kemejanya. Yang ngurusin di pengadilan siapa, Dam? Adrian, ya? Ibrahim mengangguk tanda setuju. Adrian adalah pengacara perusahaannya yang sangat kompeten. Ya, Adam pulang, ya? Minta tolong Pak Udin anterin Adam. Ya. Setelah kembali dari pengadilan tadi, Mentari gelisah. Dia merasa sangat berdosa pada pria baik itu. Tapi dia juga tidak bisa membayangkan seandainya balok kayu itu mengenai tubuhnya. Kenapa bapak yang malah kena pukul, sih? Batinnya. Sudah pukul 10 malam Mentari masih duduk di ruang tengah. Dia sengaja menunggu pria yang selama sebulan ini mengisi hari-harinya. Mentari mengakui bahwa sejak pertemuan pertama dia mengagumi ketampanan majikannya itu. Walaupun dia seorang yang dingin dan galak, semakin hari Mentari semakin menyukainya. Puncaknya adalah ketika pria itu membawa Luna ke rumah sakit. Mentari tidak bisa menolak rasa cinta yang makin subur di hatinya. Andaikan Allah menghendaki saya menikah lagi, semoga jodoh saya itu seperti Pak Adam, batin ibu cantik itu. Adam membuka pintu.
Dia melihat Mentari tengah duduk di sofa. Mentari langsung bangkit dari duduknya. "Kenapa belum tidur?" tanyanya dingin. Saya menunggu Bapak. Saya khawatir Bapak sakit gara-gara kejadian tadi," jawab Mentari pelan. Kepalanya menunduk. "Saya tadi sudah bilang kalau saya baik-baik saja. Tidak perlu bersikap berlebihan." "Maaf, Pak." Suara Mentari bergetar seperti hendak menangis. Adam sebenarnya tidak tega memperlakukan Mentari seperti itu. Tapi dia tetap ingin menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Belum saatnya, pikirnya. "Tidurlah. Sudah malam." Mentari berbalik meninggalkan Adam. Pria itu masih bisa mendengar isak tangis dari ibu muda itu. Adam menghela napas dengan kasar. Mentari berlari ke kamarnya, menjatuhkan dirinya ke kasur. Wajahnya dibenamkan ke dalam bantal, lalu dia pun menangis. Besoknya ketika sarapan, Adam kaget melihat mata Mentari yang sembab. Apakah semalaman dia menangis? "Mentari!" "Iya, Pak." Ibu muda itu menunduk antara takut dan tidak mau kelihatan habis menangis. "Pergilah ke suatu tempat bersama Luna. Kasihan Luna di rumah terus." "Boleh, Pak." Mentari menatap pria di depannya. Nanti Pak Seno dan Big City yang mengantar. Boleh ke mall kan, Pak?" "Boleh." "Alhamdulillah." "Terima kasih, Pak." Adam gembira melihat kebahagiaan di raut wajahnya. Mall di bilangan Jakarta Selatan itu tampak lengang. Mentari menemani Luna di tempat bermain sedangkan Siti dan Seno sedang membeli sepatu untuk cucunya. Karena Luna sudah bosan, Mentari pun mengajaknya ke toko mainan. Luna memilih sebuah boneka kucing berwarna putih. Lalu mereka menyusul Siti dan Seno. Tiba-tiba Mentari melihat sosok yang sangat dikenalnya yang sedang berjalan ke arahnya bersama beberapa orang lainnya. "Loh, Pak Adam kok ada di sini?" Mentari bicara sendiri. Mentari lalu diam di tempatnya berdiri. Dia bersiap-siap akan menyapa majikannya itu. Tinggal beberapa meter lagi mereka berpapasan. Mentari sudah dalam mode tersenyum. Tapi tidak diduga, Adam memandangnya sekilas selalu berjalan melewatinya seperti orang asing. Mentari membeku. Bab 23, diabaikan. Mentari membeku. Mungkin inilah definisi sebenarnya dari luka tapi tidak berdarah. Dengan sikap Adam seperti itu membuat Mentari sadar bahwa bagaimanapun juga hubungan mereka tidak lebih dari sekedar majikan dan pembantu. Status sosial mereka bagaikan bumi dan langit. Mana mungkin majikannya yang terhormat mau menegur pembantunya. Mentari sangat paham akan hal itu, tapi entah kenapa hatinya terasa sakit sekali. "Neng, sudah selesai belanjanya? Kita pulang, ya?" tanya Siti. Mentari mengangguk. Tanpa Mentari sadari, ada sepasang mata penuh penyesalan yang memperhatikan gerak-geriknya dari jauh. Setelah tiba di rumah, Mentari berusaha untuk tidak terpengaruh dengan kejadian tadi. Seharusnya dia tidak baper dan bersikap seperti biasa. Tapi perasaan memang tidak bisa dibohongi. Sejak hari ini, Mentari memutuskan untuk menjaga jarak dengan pria yang diam-diam dicintainya itu. Malam itu, Mentari tidak lagi menunggu majikannya pulang. Adam mencari-cari sosok perempuan itu. Biasanya dia setia menunggunya pulang. Tapi tidak malam ini. Adam termenung di kamarnya. Apa gara-gara kejadian tadi? Terus terang Adam terkejut melihat Mentari dan Luna ada di depannya. Tapi dia sedang berdiskusi dengan Wisnu karena ada meeting dengan klien di sebuah cafe di mall tersebut. Tidak mungkin Adam tiba-tiba menyapa perempuan itu. Apa dia tersinggung dan marah? Batinnya. Malam itu Adam pun tidak bisa tidur. Paginya sikap Mentari benar-benar berbeda. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya. Wajahnya selalu menunduk. Setelah menyiapkan sarapan, Mentari mengajak Luna masuk ke kamarnya. Lalu menutup pintunya. Adam mengeritkan dahinya. "Fix." Mentari marah padanya.
Sudah seminggu Mentari bersikap dingin pada Adam. Dia hanya akan berbicara seperlunya saja. Tidak ada lagi pesan bahkan sekedar untuk bertanya tentang makan siang. Adam benar-benar dibuat sengsara. Apalagi Mentari juga tidak membiarkan Luna bermain di dalam rumah. Luna selalu berada di pavilion setiap waktu sehingga tidak ada kesempatan untuk Adam bermain dengan balita lucu itu. Tiba-tiba Adam merindukan kebiasaan-kebiasaan Mentari selama tinggal di rumahnya. Adam termenung di kantornya. Mentari masih bersikap dingin padanya. Dia sedang memikirkan cara agar gunung es di antara mereka mencair. Tok! Tok! Wisnu masuk. Pak, 10 menit lagi rapat dimulai. Ya, saya tahu. Jawabnya ketus. Wisnu bengong. Bosnya akhir-akhir ini memang selalu uring-uringan. Mentari sedang berada di kamar Adam. Dia mencoba untuk tidak sering berinteraksi dengannya. Dia tidak ingin sakit hati untuk yang kedua kalinya. Dart, ponselnya bergetar. Saya ada meeting jadi tidak usah kirim makan siang. Pesan dari pria itu. Tapi Mentari hanya membacanya saja. Sementara di luar sana Adam kecewa karena pesannya tidak dibalas. Semarah itukah dia? Batinnya. Adam sengaja pulang sore karena ingin melihat reaksi Mentari. Tapi tanpa diduga perempuan itu seperti tidak melihat keberadaan Adam di sana. Karena sudah jengah Adam pun mengatur strategi. Mentari! Iya, Pak. Mentari menghampirinya sambil menunduk. Setelah makan malam, saya ingin bicara. Maaf, Pak. Luna sepertinya sudah mengantuk jadi setelah makan malam, saya mau ngelonin Luna. Kalau begitu, setelah Luna tidur, saya sudah berjanji mau memijit Big City. Saya permisi. Adam bengong melihat Mentari yang tergesa-gesa meninggalkannya. Sit! Mentari mencoba menahan getaran aneh di dadanya. Pesona pria tampan itu semakin membuatnya tak berdaya. Ah, kenapa harus dia ya Allah, batinnya. Adam duduk lesu di kursi ayun di teras belakang rumah Ibrahim. Sudah beberapa hari ini dia selalu mampir ke rumah ayahnya. Lalu nanti dia akan pulang larut malam dengan harapan Mentari akan menunggunya. Tapi sampai kemarin malam harapannya belum menjadi kenyataan. Ibrahim bukannya tidak bisa melihat suasana hati putranya. Tapi dia lebih memilih diam dan membiarkan Adam bergulat dengan pikirannya sendiri. Ibrahim tidak mau ikut campur urusan putra sulungnya itu. Dam, temani ayah ke rumah Danu. Teriak ayahnya. Adam menoleh lalu menghampiri ayahnya. Iya, ya. Jam berapa? Setelah sholat maghrib kita berangkat. Adam mengangguk. Ada acara apa di rumah Om Danu? Tanya Adam yang duduk di belakang kemudi. Syukuran akikah cucunya yang pertama. Beberapa hari ini kamu kelihatan lesu. Apa ada masalah di kantor? Tidak ada, ya? Sahut Adam pendek. Mereka lalu tiba di rumah Danu. Danu adalah sahabat ayahnya sejak masa kuliah dulu. Danu yang seorang pensiunan pegawai BUMN mempunyai 3 orang putri, istrinya sudah meninggal 5 tahun lalu. Ibrahim dan Danu pernah bersepakat menjodohkan anak mereka. Tapi lambat laun Ibrahim menyerahkan urusan pendamping hidup kepada putranya. Kedua putri Danu sudah menikah, tinggal putri bungsunya yang masih sendiri. Assalamualaikum. Sapa Ibrahim ketika mereka memasuki rumah. Waalaikumsalam. Seru Danu yang sangat senang melihat sahabatnya datang. Apa kabar, Him? Baik, alhamdulillah. Mereka lalu berpelukan. Loh, Adam ikut juga? Kapan kembali dari Paris? Seraya memeluk pria tinggi dan tegap itu. Beberapa bulan yang lalu, Om. Syukurlah, ayahmu itu sudah waktunya istirahat. Betul kan, Him? Ibrahim mengangguk. Danu lalu mengenalkan mereka kepada anggota keluarganya. Tak terkecuali putri bungsunya yaitu Cassandra. Gadis itu berumur 28 tahun. Wajahnya ayu, tinggi semampai, mengenakan dres panjang berwarna biru muda.
Rambutnya dibiarkan tergerai. Cassandra bekerja sebagai asisten manajer keuangan di salah satu bank swasta di Jakarta. Cassandra, kata gadis itu memperkenalkan diri kepada Adam seraya mengajak salaman. Adam alih-alih bersalaman, Adam menangkupkan tangan di depan dadanya. Cassandra terpaku. "Silakan dinikmati hidangannya, Mas," ujar gadis itu. "Terima kasih." Adam lalu meninggalkan gadis itu dan duduk di sebelah ayahnya. Cassandra bengong. Adam lalu mengeluarkan ponselnya. Acara malam itu tidak membuat rasa galaunya hilang. Ingin sekali dia mengirimkan pesan pada Mentari. Tapi dia bingung mau menulis apa. Dari kejauhan Cassandra terus memperhatikan pria tampan itu. Misterius tapi sangat menarik, batin gadis cantik itu. Akhirnya kesabaran Adam habis, dia lalu mengetik pesan di ponselnya. Mentari sedang melipat mukena dan sajadah. Setelah sholat Isya dia akan langsung tidur. Dia berusaha untuk tidak peduli pada Adam. Walaupun setiap malam Mentari belum bisa tidur kalau laki-laki itu belum sampai di rumah. Ponselnya bergetar. Ibu muda itu lalu membaca pesan. "Kamu marah sama saya?" Mentari terpaku membaca pesan dari Adam. Setelah beberapa menit masuk lagi pesan yang lain. "Mentari, jawab pertanyaan saya." Mentari yang bingung dengan pertanyaan Adam mengernyit. "Kenapa Bapak pikir saya marah padanya?" Akhirnya dia pun menulis balasan. "Saya mana berani marah sama Bapak." Adam akhirnya tersenyum. Setelah selama beberapa hari ini uring-uringan hanya dengan membaca pesan dari Mentari, hatinya serasa disiram air es. Cassandra melihat dengan jelas perubahan ekspresi di wajah Adam. Beberapa menit yang lalu wajahnya terlihat tegang, tapi sedetik kemudian wajah tampan itu tersenyum bahagia. Cassandra menjadi semakin penasaran. Dia memutuskan menghampiri pria itu. "Silakan, Om," seraya menyodorkan piring berisi kue-kue. "Oh iya, terima kasih." Ibrahim mengambil sebuah kue sus. "Mas Adam, silakan." "Tidak, terima kasih." Adam tersenyum lalu melihat kembali ponselnya. Cassandra merasa kecewa, tapi ketika gadis itu melihat senyuman pria tinggi dan tegap itu, hatinya berdesir. Adam lalu melanjutkan chat dengan Mentari. "Lalu kenapa kamu menghindari saya?" Tak lama kemudian Mentari membalas pesannya. "Hanya perasaan Bapak saja. Bapak jaga kesehatan, jangan sering pulang malam." Tak terkira bahagianya Adam. Mentari ternyata masih peduli padanya. "Kenapa senyum-senyum?" tanya Ibrahim. Bab 24, Penggemar Rahasia. Adam terhenyak dengan pertanyaan ayahnya. "Kenapa senyum-senyum?" tegas Ibrahim sekali lagi. Tidak apa-apa, ya?" Adam malu. "Kita pulang, sekarang." "Siap, Bos." Ibrahim melihat putranya lebih ceria. "Seneng banget kayaknya ayah ajak pulang." Adam nyengir. Mereka lalu berpamitan. Cassandra hanya bisa melihat mereka dari jauh. Benar-benar pria idaman, pikirnya. Adam menuju kamarnya di lantai 2. Tiba-tiba, "Bapak, sudah pulang?" Langkah Adam terhenti. Akhirnya dia bisa mendengar suara itu lagi. Pria itu memutar tubuhnya. "Belum tidur?" "Belum, Pak. Saya minta maaf." "Tidak ada yang perlu dimaafkan." Mentari membisu. "Tidurlah," seru Adam. "Baik, Pak." Mentari lalu menuju pavilion. "Syasba," batin Adam, seraya tersenyum. Adam bergegas menuju ruang VIP restoran mewah di bilangan Jakarta Pusat itu. Hari ini dia ada janji dengan manajer keuangan di salah satu bank. Dia sudah terlambat 10 menit karena jalanan lebih macet dari biasanya. Adam lalu tiba di ruangan yang dituju. Dia pun mengetuk pintu dan membukanya. Sudah ada 2 orang pria dan wanita yang duduk menunggunya di sana.
Adam lalu masuk dan menyalami manajer bank yang bernama Suryo. "Mohon maaf Pak Suryo, saya terlambat." "Tidak mengapa, Pak Adam. Kami juga baru sampai." Mereka lalu bersalaman. "Kenalkan, ini asisten saya." Adam lalu menoleh ke arah wanita yang dimaksud. Dia terperanjat karena wanita itu adalah. "Kami sudah pernah bertemu, Pak Suryo," ujar Cassandra. "Oh ya?" Suryo terkejut. "Cassandra ini putri teman ayah saya, Pak Suryo." Adam menimpali. "Apa kabar?" "Baik, Mas." Pak Adam." Cassandra tersipu. "Anda bebas memanggil saya apa saja," kata Adam. Cassandra tersenyum manis. "Silakan duduk, Pak," ajak Suryo. Mereka lalu terlibat dalam diskusi yang serius. Selama percakapan, Cassandra terus menatap sosok pria tampan yang beberapa hari ini memenuhi kepalanya. Ditambah lagi cara bicaranya yang tenang dan teratur dengan suara baritonnya membuat Cassandra merinding karena kagum. "Bagaimana, Bu Cassandra? Anda bisakan membantu Pak Adam selama saya cuti?" tanya Suryo. Cassandra yang sedang fokus memandang Adam, terkesiap. "Oh ya, Pak Suryo. Tentu saja saya siap membantu. Kalau begitu saya serahkan semua urusannya pada asisten saya Pak Adam. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa mendampingi Bapak. Tapi saya bisa jamin, Bu Cassandra sangat kompeten dan bisa diandalkan." "Baik, Pak Suryo. Terima kasih atas penjelasannya. Mohon kerjasamanya Bu Cassandra." "Panggil Sandra saja, Mas." "Baik," jawab Adam seraya tersenyum yang membuat jantung Cassandra berdegup kencang. "Kalau begitu saya pamit. Setelah berkasnya selesai saya akan segera menginformasikan, kali ini gadis itu yang berbicara." "Baik, saya tunggu. Permisi." Adam lalu beranjak meninggalkan ruangan itu meninggalkan Cassandra yang terus memandangi punggungnya sambil senyum-senyum. Bu Cassandra baik-baik saja?" tanya atasannya. Iya Pak, saya baik-baik saja." Pipi Cassandra merona. "Ayo kita kembali ke kantor." "Baik, Pak." Selama perjalanan menuju kantor, pikiran Cassandra dipenuhi sosok pria tampan itu. Setelah pertemuan itu, Cassandra jadi lebih sering bertemu Adam, tapi mereka hanya membicarakan soal pekerjaan. Terkadang Adam ke kantor gadis itu atau Cassandra yang berkunjung ke kantor Adam. Seperti siang ini, Cassandra tengah berdiskusi mengenai pengelolaan dana perusahaan Syahrizky di kantor Adam. Tidak seperti biasanya, Adam terlihat gelisah. Pikirannya seperti tidak fokus mendengarkan penjelasan gadis cantik itu. Mas Adam?" tanya Cassandra karena Adam seperti sedang melamun. "Maaf, bisa diulang?" Cassandra dengan senang hati melakukannya. Tapi tetap saja Adam gelisah. Berkali-kali dia mengecek jam tangannya. Tok, tok. Adam langsung berdiri dan membukakan pintu. Cassandra terpaku karena dia tengah berbicara kepadanya. "Pak Seno, kenapa terlambat?" Adam cemas. Seno masuk membawa paper bag di tangannya. Mereka lalu mengambil posisi agak jauh dari tempat Cassandra duduk. "Maaf, Pak. Tadi Luna jatuh di tangga, jadi saya antar dulu ke klinik." "Ya Allah! Apa Luna terluka?" Adam terkejut. "Alhamdulillah," kata dokter, "tidak apa-apa. Luna hanya kaget." Adam menghela napas lega. "Makanya Neng tadi jadi telat memasak makan siang. Mentari baik-baik saja kan, Pak?" "Neng tadi juga syak, tapi sekarang sudah tenang." "Syukurlah. Kalau begitu saya turun dulu, Pak." "Iya Pak Seno. Terima kasih. Nanti setelah zuhur antarkan saya ke pabrik." "Baik, Pak." Cassandra yang berusaha mencuri dengar, hanya bisa mendengar kata Mentari dan Luna. Apa maksudnya? Batinnya. "Maaf menunggu.
Sampai di mana tadi? Cassandra termenung di dalam mobilnya yang masih terparkir di basemen kantor Syahrizky. Gadis itu tidak bisa mengalihkan pikirannya dari pria tampan dan karismatik itu. Hatinya benar-benar terpaut pada penerus perusahaan Syahrizky itu. Ya Allah, secepat ini aku jatuh cinta padanya? Batinnya. Akhirnya gadis itu menyalakan mesin mobilnya kemudian meninggalkan basemen. Malamnya Cassandra mengutarakan maksudnya kepada Danu, ayahnya. Danu merasa sangat senang karena inilah yang dia harapkan selama ini. Apalagi Danu mengetahui bahwa Adam adalah pria yang lurus, sangat baik dan terpelajar. Sangat cocok menjadi suami putri bungsunya. Beberapa hari kemudian Danu menghubungi Adam. Halo, Nak Adam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Danu. Apa kabar? Jawab Adam di seberang sana. Alhamdulillah, baik. Maaf Om mengganggu. Apa kamu bisa datang ke rumah? Om ada oleh-oleh buat ayahmu. Oh iya, insya Allah bisa Om. Mungkin nanti sore setelah maghrib saya ke rumah. Kalau begitu sekalian makan malam saja di rumah Om. Boleh, Om. Ya sudah. Om tunggu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adam memarkirkan mobilnya di depan rumah Danu. Pria berusia 67 tahun itu sudah menunggunya di teras. Ayo, masuk. Adam mengikutinya lalu duduk di ruang tamu. Macet tadi, Dam? Lumayan, Om. Cassandra lalu datang membawa secangkir teh dan camilan. Halo Mas. Apa kabar? Baik, jawab Adam singkat. Cassandra terpesona mencium aroma parfum dari tubuh pria di depannya. Sedari tadi dia menahan debaran jantungnya. Danu melihat ekspresi Adam yang datar ketika melihat putrinya. Dalam hatinya timbul keraguan. Apakah pria itu juga menyukai Cassandra? Oh iya. Ayo, Dam. Kita langsung ke ruang makan saja. Kamu pasti lapar. Baik, Om. Sebentar, saya izin mengirim pesan. Adam lalu mengetik pesan kepada Mentari. Saya makan malam di luar. Tak berapa lama Mentari membalas pesannya. Baik, Pak. Hati-hati. Adam tersenyum membaca pesan dari wanita pujaannya. Danu dan Cassandra yang melihatnya saling berpandangan. Ayo, Dam. Adam kemudian mengikutinya ke ruang makan. Di meja makan sudah tersedia beberapa menu. Cassandra lalu mengambil nasi dan lauknya untuk kedua pria itu. Maafkan kalau makanannya kurang berkenan. Cassandra baru belajar memasak. Maklum dia kan kerja jadi jarang punya waktu luang. Tadi dibantu Bibik juga, tambah gadis cantik itu. Enak kok, Om. Puji Adam. Pipi Cassandra seketika merona. Mereka lalu mengobrol seputar pekerjaan. Setelah selesai makan Danu dan Adam mengobrol di teras. Ini, buat ayahmu. Om baru pulang umroh. Danu menyerahkan sebuah paperback berukuran besar. Alhamdulillah, terima kasih, Om. Oh ya, umur kamu berapa sekarang? Hampir 40, Om. Belum ada rencana menikah lagi? Danu akhirnya langsung ke pokok pembicaraan. Semoga secepatnya, Om. Danu tersentak. Sudah ada calonnya, ya? Bab 25, Wedding Proposal. Adam tersenyum. Insya Allah sudah ada, Om. Danu terkesiap. Pun Cassandra yang diam-diam mendengarkan percakapan mereka dari ruang tamu. Kok Ibrahim tidak bilang apa-apa? Mungkin karena belum resmi jadi ayah tidak bilang. Danu menghela napas. Kalau Om boleh tahu, siapa dia, Dam? Hanya gadis biasa, Om. Cassandra lalu bergegas ke kamarnya. Air matanya sudah tidak bisa dibendung lagi. Oh begitu, bisik Danu lemas. Kalau begitu Adam pulang dulu, Om. Terima kasih oleh-olehnya. Salam buat ayahmu. Baik, Om. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Danu pun kecewa. Cassandra membenamkan wajahnya di bantal. Air matanya mengalir deras. Hatinya sakit. Dia harus menamatkan cintanya yang baru saja tumbuh di hatinya. Tok. Sandra, Papa izin masuk, ya? Danu lalu membuka pintu dan melihat putri bungsunya sedang terisak. Pria paruh baya itu lalu duduk di tepi ranjang. Maaf, Papa belum bisa mengabulkan keinginanmu. Lirih Danu. Cassandra lalu bangkit dan duduk menghadap ayahnya. Air matanya terus saja mengalir. Kamu jatuh cinta padanya? Gadis itu mengangguk. Papa bisa mengerti perasaanmu. Tapi kalian sepertinya tidak berjodoh. Jadi cobalah melupakan pria itu. Cassandra mengangguk lalu memeluk pria yang sangat disayanginya itu. Dalam hatinya Danu berbisik semoga putrinya segera bertemu dengan jodohnya. Nih, surat cinta. Adrian menyerahkan amplop coklat pada Adam. Pengacara muda itu sedang berada di kantor Adam. Dahi Adam mengernyit. Jangan-jangan ini adalah... Kok tidak dibuka? Selidik Adrian. Harus, ya? Jawab Adam datar. Adrian tertawa. Tidak usah sok cool, deh. Ini kan yang kamu tunggu-tunggu. Sok tahu, kamu. Ujar Adam ketus. Cepetan lamar gadis kesayanganmu itu. Adam tersenyum sinis. Pulang sana. Usir Adam. Ya deh, aku pulang. Semoga mimpi indah, Bapak Adam. Adrian masih saja menggoda. Sepeninggal Adrian, Adam membuka amplop tersebut. Tepat seperti dugaannya, itu adalah akta cerai Mentari. Sekarang statusnya resmi menjadi seorang janda yang diakui agama dan juga negara. Adam termenung memikirkan rencana selanjutnya. Dia memang berniat melamar Mentari, tapi tidak semudah itu. Adam tidak tahu perasaan Mentari terhadapnya. Bagaimana kalau perempuan itu menolaknya? Adam belum siap menerima kekecewaan lagi. Ponselnya bergetar. Ada sebuah pesan untuknya. Pak Adam, bisa kita ketemu secepatnya? Ada hal penting yang harus dibicarakan. Adam heran menerima pesan dari Yoga, ketua RT di kompleks rumahnya. Ada apa ya, Pak Yoga? Nanti saja kita bicarakan empat mata. Baik. Insya Allah setelah Isya saya ke rumah Bapak. Saya tunggu Pak Adam. Adam baru saja tiba di rumah. Hari ini dia sengaja pulang cepat karena ingin segera menyerahkan suratnya kepada Mentari. Mentari! Iya, Pak. Mentari tergopoh-gopoh. Ke ruang kerja saya. Sekarang. Baik, Pak. Kemudian dia mengikuti pria itu. Adam membuka jas dan dasinya kemudian duduk di kursi kerjanya. Duduklah. Mentari lalu duduk di seberang meja. Adam menyerahkan amplop itu padanya. Ini? Apa ini, Pak? Buka saja. Mata Mentari berkaca-kaca setelah membaca isi suratnya. Terima kasih, Pak. Entah dengan apa saya bisa membalas semua kebaikan Bapak. Kamu seharusnya bahagia. Kenapa malah menangis? Adam pura-pura ketus. Saya memang bahagia, Pak. Ya sudah, keluarlah. Mentari lalu beranjak meninggalkan ruangan itu dengan perasaan ringan. Akhirnya dia terbebas dari laki-laki itu. Silakan duduk, Pak Adam. Ujar Yoga. Setelah sholat Isya di masjid, Adam langsung ke rumahnya. Ada apa Bapak memanggil saya? Tanya Adam. Begini Pak Adam, saya menerima keluhan dari warga sini tentang penghuni baru di rumah Pak Adam. Dahi Adam mengernyit. Keluhan apa, Pak? Intinya, warga tidak mau ada penghuni di kompleks ini yang tidak ada hubungan dengan keluarga atau berlainan jenis. Maaf saya tidak paham maksud Bapak. Warga sudah tahu bahwa di rumah Pak Adam ada seorang wanita dan putrinya
Nah, karena orang yang dimaksud tidak ada hubungan darah dengan Bapak, warga ingin agar beliau tidak tinggal di rumah Pak Adam karena akan menimbulkan fitnah. Pak Adam paham maksud saya? Adam tersentak. Iya, Pak, saya mengerti. Saya akan mengurusnya. Tapi bisakah kasih saya waktu kurang lebih 10 hari? Karena besok saya harus ke Kuala Lumpur. Baik, Pak Adam. Saya akan menunggu sampai 10 hari. Tapi setelah itu saya mohon maaf kalau saya harus mengambil tindakan tegas. Tidak mengapa, Pak. Tapi insya Allah kami tidak berbuat hal-hal yang dilarang agama. Karena ada Pak Snow dan istrinya yang mengawasi. Saya percaya, Pak Adam. Kalau saya boleh tahu, siapa wanita itu? Dia tetangganya Pak Snow, Pak. Karena dia dan putrinya tidak punya tempat tinggal, saya mengajaknya bekerja di rumah saya. Saya hanya ingin menyelamatkannya dari mantan suaminya yang jahat. Oh begitu. Saya mengerti maksud baik Bapak Adam, tapi saya juga harus melaksanakan keinginan warga di komplek ini. Saya paham, Pak Yoga. Terima kasih atas pengertiannya dan mohon maaf apabila saya sudah membuat warga tidak nyaman. Sama-sama, Pak Adam. Adam melamun di balkon kamarnya. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tapi matanya masih belum bisa terpejam. Ultimatum dari Yoga membuat dia makin bersemangat melamar Mentari. Kali ini dia yakin ibu muda itu akan menerima lamarannya. Keesokan paginya setelah sarapan, Adam memanggil Mentari ke teras belakang. Loh, Bapak tidak ke kantor? Tanyanya heran karena biasanya Adam akan berangkat setelah sarapan. Duduk, katanya dingin tanpa menjawab pertanyaan Mentari. Mentari duduk dengan sungkan. Mereka sekarang berhadap-hadapan. Mentari menunduk tidak kuasa menatap wajah tampan di depannya. Adam terdiam beberapa saat. Bingung harus mulai dari mana. Di satu sisi dia juga gugup. Semalam saya dipanggil ketua RT di komplek rumah ini. Beliau menyampaikan keluhan warga terhadap saya. Mentari mendongakkan wajahnya. Seketika netera mereka bertemu. Dia lalu menundukkan pandangannya lagi. Jantungnya berdetak kencang. Warga meminta kamu pergi dari sini, ucap Adam dingin. Mentari terperanjat. Ya, diusir, Pak. Mentari terbata-bata. Adam melihat butiran bening di ujung matanya yang indah. Iya, Mentari, jawab Adam datar. Dia pun terisak. Tidak tahu harus bicara apa. Dia dan Luna sudah merasa nyaman tinggal di rumah ini. Ditambah Mentari yang sudah jatuh cinta pada majikannya itu, ingin selalu mengabdi kepada pria itu atas jasa-jasanya selama ini. Saya ingin terus bekerja di sini karena saya belum bisa membalas semua kebaikan Bapak pada kami. Saya mohon Bapak jangan usir saya. Mentari memelas. Saya tidak akan pernah mengusir kalian berdua, tambah Adam. Tapi saya juga harus mempertimbangkan perasaan warga di sini. Kenapa mereka ingin saya pergi, Pak? Karena kita bukan mahram. Tegas Adam. Mentari baru paham. Tapi saya harus pergi kemana? Saya tidak punya tujuan. Dan saya takut bertemu dengan Reno. Lirih Mentari. Saya punya solusinya. Tapi belum tentu kamu mau melakukannya. Saya akan lakukan apa saja, Pak. Saya tidak sanggup kalau harus pergi dari rumah ini. Adam terdiam. Tiba-tiba jantungnya berdebar. Padahal dulu ketika melamar Melissa dengan cara yang romantis, dia merasa biasa saja. Tidak segugup kali ini. Pak? Suara Mentari menyadarkan lamunan Adam. Kapan masa idamu selesai? Mentari terkejut dengan pertanyaan pria itu. Sudah selesai dari 2 minggu lalu, Pak. Bagus. Maksud Bapak? Karena satu-satunya cara agar kamu tidak diusir dari sini adalah menikah dengan saya. Masa idah seorang istri yang bercerai adalah 3 kali suci. Karena siklus haid Mentari 23 hari, jadi dalam waktu 66 hari masa idahnya selesai. Bab 26. Galau Vias Rindu. Apa?
Mentari terbelalak. Menikah dengan majikannya? Bapak tidak sedang bercanda, kan? Saya serius, Mentari. Adam menatap tajam padanya. Mentari tercengang. Kata-kata yang keluar dari mulut pria itu membuat lidahnya keluh. Bagaimana bisa dia menikah dengan pria terhormat dan berpendidikan tinggi ini? Sedangkan dia hanya seorang pembantu dan bahkan kuliah pun tidak selesai. Belum lagi statusnya sebagai janda beranak satu. Mentari bahkan mengira dia sedang bermimpi. Kamu tidak mau menikah dengan saya? Tanyanya dingin. Mentari tersadar dari lamunannya. Jawab saya. Adam jengkel. Saya tidak tahu harus berkata apa. Lirih Mentari. Atau kamu memilih pergi dari rumah ini? Tidak, Pak. Saya mohon jangan usir saya. Saya belum membalas semua kebaikan Bapak. Saya mohon biarkan saya dan Luna tinggal di sini. Mentari memelas. Saya sudah kasih kamu solusi. Semuanya terserah kamu. Bapak itu dari keluarga terhormat. Apa kata orang kalau Bapak menikah dengan saya? Saya ini orang miskin, tidak berpendidikan dan janda pula. Saya tidak mau membuat Bapak malu. Mentari mulai berkaca-kaca. Saya tidak meminta jawaban kamu sekarang juga. Pikirkanlah dulu. Adam berusaha bijak. Tapi, Pak, keluarlah. Mentari membisu seraya beranjak meninggalkan pria itu. Oh ya, sore ini saya mau ke Kuala Lumpur. Saya harap ketika saya kembali kamu sudah punya jawabannya. Berapa lama Bapak pergi? 1 minggu. Baik, Pak. Mentari lalu menuju dapur dengan langkah gontai. Adam tersenyum lega. Akhirnya dia bisa melamar Mentari walaupun dengan cara yang tidak biasa. Pria itu lalu naik ke lantai 2 menuju ruang kerjanya. Tidak lama kemudian dia pun sibuk dengan laptopnya. Mentari termenung sambil memainkan jari-jari Luna yang sedang menyusu. Seharusnya dia bahagia dilamar oleh seorang pria yang dia cintai. Kalau saja status sosial mereka sama, Mentari akan langsung menyetujuinya. Bapak kenapa sih? Kok bisa-bisanya kasih solusi seperti itu? Mentari jengkel. Saya itu bagai pungguk merindukan bulan, sampai kapanpun tidak akan pernah menikah sama orang kayak Bapak. Menyebalkan. Bahkan mimpi menikah sama Bapak saja, saya tidak berani. Ibu muda itu uring-uringan di kamarnya. Adam bersiap berangkat ke bandara. Seno sudah siap di dalam mobil. Tanpa berpamitan, Adam langsung masuk ke dalam mobil. Mentari menatap nanar punggung tegap majikannya. Saya bakalan kangen sama Bapak, batinnya. Sudah 2 hari pria itu pergi. Selama itu pula sama sekali tidak ada satupun pesan darinya. Mentari termenung di depan kolam ikan sambil memegang ponselnya. Ingin sekali mengiriminya pesan dan bertanya, Bapak sehat-sehat saja, kan? Tapi jarinya terlalu kaku. Sementara di suatu hotel di Kuala Lumpur, Adam juga sedang termenung di balkon kamarnya. Dia merindukan Mentari. Tapi dia sengaja tidak menghubunginya. Dia ingin Mentari memastikan perasaannya kepadanya. Sialan! Braak! Pintu pun hancur terkena tendangan kaki Reno yang sedang emosi. Dirobeknya akta cerai yang baru saja dibacanya. Kurang ajar kau, Mentari! Aku akan mencarimu sampai ketemu. Ergi! Reno membanting semua benda yang ada di kamar petaknya yang sempit dan kumuh. Para tetangga tidak ada yang berani protes atau menegurnya. Mereka sangat tahu perangai pemuda itu jika sedang marah. Setelah puas membanting semua barang, tubuhnya merosot. Tangannya mengacak-ngacak rambutnya yang gondrong. Tanpa bisa dicegah, butiran cairan bening membasahi pipinya. Pria yang dikenal berandal dan kejam itu menangis. Rasa menyesal menyelimuti hatinya. Walau bagaimanapun Reno masih mencintai wanita yang sekarang sudah menjadi mantan istrinya itu. Men, tak, Eri. Ujarnya terisak. Wajahnya memelas, matanya sayu.
Dia sangat merindukan cinta pertamanya itu. Karena tidak tahan menahan rasa sakit hatinya. Pria itu kemudian mengambil satu botol minuman keras. Lalu menenggaknya sampai habis. Cairan alkohol membasahi leher dan bajunya. Seketika pandangannya berubah menjadi garang. Aku akan membunuhmu. Ucapnya geram. Besok saya pulang. Pesan singkat padat dan jelas baru saja dibacanya ketika Mentari sedang membereskan kamar majikannya. Alih-alih bahagia, Mentari malah semakin galau. Sudah 6 hari dia gelisah karena hatinya masih ragu. Mentari duduk di lantai berkarpet seraya bersender di tepi ranjang. Tangannya mengusap-usap kasur empuk yang baru saja diganti spraynya. Bapak terlalu baik untuk saya. Bapak pantas mempunyai istri yang jauh lebih baik daripada saya. Saya ini siapa sih, Pak? Walaupun saya mencintai Bapak, tapi saya merasa lancang kalau saya menjadi istri Bapak. Lirihnya. Tapi saya ingin terus di sini. Bisa melihat Bapak setiap hari saja sudah membuat saya bahagia. Saya tidak minta yang muluk-muluk. Saya cuma ingin mengabdi pada Bapak dan membalas semua kebaikan Bapak. Ucapnya bicara pada dirinya sendiri. Tapi kalau saya tidak menikah dengan Bapak, saya harus kemana? Saya tidak punya tujuan. Ya Allah, saya harus bagaimana? Mentari lalu menyenderkan kepalanya. Sesaat kemudian dia terlelap. Tok, tok. Neng, Luna rewel sepertinya mengantuk. Neng? Siti mengetuk pintu kamar. Mentari terbangun lalu membuka pintu. Luna sedang menangis dalam gendongan Siti. Ya Allah, maaf Bik, saya ketiduran. Lalu dia menggendong Luna dan membawanya ke kamarnya di pavilion. Bapak kapan pulang, Neng? Tanya Siti. Insya Allah besok, Bik. Alhamdulillah. Luna sepertinya kangen sama Bapak. Masa sih, Bik? Iya. Mamanya Luna kayaknya kangen juga sama Bapak. Canda Siti. Mentari tersipu. Bibik bisa saja. Besok kita masak apa untuk Bapak, Neng? Apa ya, Bik? Saya belum kepikiran. Neng kayaknya beberapa hari ini gelisah, seperti sedang memikirkan sesuatu. Masak juga jadi sering gosong. Mentari terkesiap. Bibik benar. Permintaan aneh Adam membuatnya tidak fokus pada pekerjaannya. Beberapa kali masakannya gosong, lupa memberi garam sampai lupa mematikan kompor. Untunglah Siti selalu ada di dekatnya. Maaf ya, Bik. Lirih Mentari. Tidak usah dipikirkan. Tapi kalau Neng ada apa-apa Bibik bersedia mendengarkan. Iya, Bik. Terima kasih, ya. Sama-sama, Neng. Bibik ke dapur dulu, ya. Mentari mengangguk. Pesawat yang ditumpangi Adam baru saja landing di Bandara Soekarno-Hatta. Adam bergegas mengambil bagasinya. Seno sudah menunggunya di terminal kedatangan. Adam meminta Seno mengantarnya ke rumah Ibrahim. Setelah sampai di rumah Ibrahim, Adam meminta Seno pulang dengan taksi. Adam menceritakan kejadian seminggu lalu pada ayahnya. Ibrahim menyerahkan semua keputusan pada Adam. Dia percaya bahwa putranya itu tidak akan salah lagi memilih calon istri. Setelah menerima masukan dari Ibrahim, Adam menjadi lebih tenang. Entah kenapa dia menjadi yakin bahwa Mentari akan menerima lamarannya. Ayah selalu doakan yang terbaik untukmu dan juga Sera, ucap Ibrahim sebelum Adam berpamitan. Adam mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang. Sekarang sudah pukul 19.35. Dia tidak sabar ingin segera bertemu dua sosok yang sangat disayanginya. Ketika mobilnya memasuki komplek rumahnya, Adam melihat sesosok wanita sedang duduk di taman di dekat rumahnya. Mentari? Bab 27. Memantapkan hati. Adam turun dari mobilnya, lalu menghampiri sosok wanita tersebut. Sedang apa di sini malam-malam? Tanyanya dingin. Mentari menoleh dan mendongakkan wajahnya. Bapak sudah pulang?
Betapa Mentari sangat bahagia melihat lagi pria itu setelah seminggu lamanya. Kamu belum jawab pertanyaan saya. Adam berdiri di samping ibu muda itu. Pandangannya lurus ke depan. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam masing-masing saku celananya. Saya sedang memikirkan tawaran Bapak, jawab Mentari pelan. Sudah 1 minggu. Kamu tinggal bilang ya atau tidak. Apakah sesulit itu? Maaf, Pak. Saya bingung. Kamu membenci saya? Mentari tertawa kecil. Kenapa tertawa? Selidik Adam jutek. Hanya orang bodoh yang membenci Bapak. Maksud kamu? Walaupun Bapak itu galak, jutek dan dingin, tapi Bapak itu malaikat penyelamat untuk saya dan Luna. Bagaimana mungkin saya membenci Bapak? Jawab Mentari terus terang. Wajah Adam memanas. Dia salah tingkah. Lalu kenapa sulit sekali mengambil keputusan? Saya takut Bapak kecewa. Saya ini siapa sih, Pak? Hanya perempuan buangan. Lirih Mentari. Jangan berkata seperti itu. Saya tidak suka. Suara Adam meninggi. Bapak pantas mendapatkan perempuan yang terhormat dan berpendidikan tinggi, bukan pembantu seperti saya, ucap Mentari sambil menahan perih di hatinya. Jadi kamu lebih memilih meninggalkan rumah? Tersirat kekecewaan dalam suara bariton pria tampan itu. Saya ingin bekerja untuk Bapak. Selamanya. Jangan membuat saya bingung, Mentari. Tapi kalau saya menikah dengan Bapak, apa kata orang nanti? Bapak kan seorang pemimpin perusahaan. Bagaimana nanti reaksi bawahan Bapak kalau mereka tahu istri Bapak adalah seorang pembantu? Belum lagi kalau mereka tahu saya ini janda beranak 1. Saya tidak mau membuat Bapak malu dan kesulitan di kemudian hari. Kamu pikir saya tidak memikirkan semua itu? Nah, kan? Bapak sendiri memikirkannya. Tapi saya memutuskan untuk tidak peduli dengan pendapat orang lain, tegas Adam. Mentari termangu. Bagaimana dengan keluarga Bapak? Bapak kan tidak bisa tidak peduli dengan pendapat mereka. Ayah saya bukan orang yang picik. Beliau tidak pernah memandang orang lain dari statusnya. Adik saya, Sarah, juga begitu. Oh, jadi Sarah itu adiknya Pak Adam, batin Mentari. Kalau ibunya Bapak bagaimana? Ibu saya sudah lama pergi. Jadi dia tidak punya hak mencampuri hidup saya. Lalu tujuan Bapak menikah dengan saya, apa? Tentu saja supaya kamu tidak diusir dari sini. Kamu masih punya kewajiban membayar hutangmu. Suara Adam terdengar sinis. Mentari kecewa mendengar jawaban pria itu. Padahal saya mengharapkan jawaban yang lain, lirihnya. Adam membisu. Pria tampan itu sejenak akan mengutarakan perasaan yang sebenarnya. Tapi entah kenapa lidahnya terasa keluh. Baiklah, tujuan saya menikahi kamu, karena saya ingin melindungi kamu dan menjadi ayah untuk Luna. Ada ketegasan dalam nada suaranya. Mentari terpana. Ayo pulang. Kasihan Luna kalau mamanya tidak ada. Adam lalu berjalan meninggalkan Mentari. Gadis itu bangkit dari duduknya, lalu berlari kecil mengejar majikannya. Sesampainya di rumah. Jangan pikirkan pendapat orang lain. Hidup kita, kitalah yang jalani. Saya bersedia menunggu jawaban dari kamu, tapi warga di sini meminta kamu untuk segera pergi. Adam lalu keluar dari mobil. Mentari terpaku. Sebenarnya sangat mudah bagi Mentari menerima tawaran Adam untuk menikah dengannya. Karena tanpa disadarinya, mulai tumbuh benih-benih cinta untuk pria itu. Tapi Mentari sadar status sosial mereka sangat jauh berbeda. Dia tidak mau menjadi duri dalam daging di kehidupan Adam. Bagaimanapun juga Mentari banyak berhutang budi padanya, jadi sebisa mungkin Mentari tidak membuat hidup Adam susah di kemudian hari. Tapi dia juga tidak sanggup meninggalkan Adam dan rumah ini. Dia ingin selalu berada di sisi pria itu. Apalagi perlakuannya terhadap Luna yang membuat Mentari benar-benar jatuh cinta padanya. Apakah Bapak kelak akan mencintaiku juga? Batinnya lirih. Di penghujung malam,
kedua insan yang saling memendam rasa cintanya dalam hati itu, memanjatkan doa yang sama. Esok paginya Adam tidak ke kantor. Pria itu masih saja berbaring di ranjangnya padahal waktu sudah menunjukkan pukul 7.30. Badannya terasa masih lemas dan merasa malas melakukan apapun. Dia gelisah menunggu jawaban dari Mentari. Seandainya Mentari menolak, apakah kehidupannya nanti akan kembali datar dan membosankan? Bahkan membayangkan kehilangan Mentari dan Luna saja, Adam tidak sanggup. Mentari sudah menyiapkan sarapan dari setengah jam yang lalu. Tapi pria itu belum juga turun dari kamarnya. Apa Adam marah karena sampai saat ini dirinya belum juga memberikan jawaban? Mentari memutuskan untuk bicara dengan Siti. Dia butuh seseorang untuk menguatkan hatinya. "Bik, bisa bicara sebentar?" Siti yang sedang melipat pakaian, memintanya duduk di sampingnya. "Ada apa, Neng?" "Bibik lihat seminggu ini Neng gelisah. Seperti ada yang dipikirkan." "Itu, Bik. Warga di sini meminta saya pergi karena saya dan Bapak bukan mahram. Mereka khawatir akan menimbulkan fitnah." "Hah? Yang betul, Neng?" Siti terkejut. "Betul, Bik. Tapi Bapak menawarkan solusi agar saya tidak diusir dari sini." "Oh ya? Apa solusinya, Neng?" Bapak mengajak saya menikah dengannya," kata Mentari pelan. Siti terbelalak, lalu tersenyum. "Ya Allah, Neng. Bibik seneng dengernya. Terus kamu terima lamarannya?" Siti antusias. "Belum, Bik. Saya masih memikirkannya." "Mikir apa lagi sih, Neng? Bapak itu kan udah baik banget sama Neng apalagi sama Luna. Tapi saya kan hanya pembantu, Bik. Bapak terlalu berharga untuk beristrikan janda seperti saya." Mentari mulai terisak. "Kalau Pak Adam berpikiran seperti itu, dia tidak akan melamarmu. Saya takut dengan pandangan orang-orang, Bik. Bapak itu kan orang terhormat. Apa jadinya kalau istrinya seorang janda sudah punya anak pula?" Siti tersenyum. Neng, kenapa harus mikirin pendapat orang sih, kalau Pak Adamnya sendiri tidak keberatan dengan status Neng? Tapi saya takut Bapak menyesal di kemudian hari. Pak Adam itu bukan orang yang gegabah. Sekali mengambil keputusan, dia akan berkomitmen dengan keputusan itu. Bibik juga yakin beliau bisa menjadi ayah yang sempurna untuk Luna. Bukankah kamu ingin Luna bahagia? Lebih dari segalanya, Bik. Semua keputusan ada di tangan kamu. Tapi pria seperti Pak Adam itu belum tentu ada lagi di dunia ini, Neng." Canda Siti. Mentari tersenyum ceria. Bik Siti benar. Pukul 8 Adam baru keluar dari kamarnya. Perutnya keroncongan minta diisi. Dia lalu menuju ruang makan dan duduk di kursi. Di meja makan sudah tersedia nasi, ayam goreng dan tumis kangkung plus sambal. Mentari menghampiri pria itu. "Biar saya hangatkan dulu, Pak." Tidak usah, Adam lalu menyantap sarapannya dengan lahap. "Bapak tidak ke kantor?" "Tidak." "Kalau begitu saya izin membereskan kamar Bapak." Jawab Adam yang sedang mengunyah sarapannya. Mentari lalu naik ke lantai 2 dan membereskan kamar dengan desain minimalis itu. Kemudian memilih kaos oblong warna putih dan celana kargo hitam selutut juga boxer berwarna hitam dan meletakkannya di atas ranjang. Setelah selesai Mentari turun. Dia melihat Adam sedang bermain dengan Luna. Balita itu terlihat bahagia. Sesekali dia tertawa riang. Mentari terharu melihat Adam yang sangat lembut dan hangat kepada Luna. Mentari tidak mau momen seperti itu hilang dari hidupnya. Akhirnya setelah sekian lama memikirkan, ibu muda itu mantap dengan keputusan yang akan diambilnya. Adam sedang fokus menatap layar laptopnya, sesekali jari-jarinya yang panjang mengetik sesuatu. Kali ini Adam mengerjakan laporannya di teras belakang. Mentari berdiri di belakang pria itu. Dia ingin bicara tapi tidak berani mengganggunya. "Kamu pikir saya tidak tahu kamu ada di situ?" Tiba-tiba Adam mengagetkan ibu muda itu. Matanya masih fokus menatap layar. Mentari gelagapan. "Duduklah."
ajak Adam. Mentari lalu duduk di kursi yang lain. Ada apa? Tanya Adam dingin, tangannya masih asyik mengetik. Saya sudah punya jawabannya, Pak. Adam membeku. Bab 28, Berlian Biru. Jari-jari panjang dan lentik pria tampan itu seketika diam. Jantungnya berdetak kencang tanpa bisa dicegah. Tapi dia berusaha tenang. Lalu punggungnya bersender pada kursi. Saya mendengarkan katanya dingin. Matanya mencuri pandang ke arah Mentari yang menunduk dan meremas-remas tangannya. Saya bersedia menikah dengan Bapak. Mentari terbata-bata. Adam seperti disambar petir mendengar kalimat itu. Tapi saya mempunyai 2 permintaan. Tambah Mentari dengan suara yang hampir tidak terdengar. Permintaan apa? Adam memicingkan matanya. Saya tahu saya lancang, Pak. Tapi tolong kabulkan permintaan saya. Adam terkejut. Tidak menyangka wanita itu berani mengajukan permintaan. Kamu minta apa? Rumah, mobil, atau apa? Saya bisa kabulkan dengan mudah. Bukan itu, Pak. Saya tidak butuh itu semua. Adam tahu betul Mentari tidak materialistis. Tapi selain itu, apakah ada lagi yang wanita itu inginkan? Lalu apa? Adam mulai jengkel. Saya ingin kita menikah dengan sederhana saja di kantor agama, dan tidak usah ada perayaan apapun. Adam terdiam sejenak. Oke, saya setuju. Yang kedua apa? Tanya Adam penasaran. Saya mohon setelah menikah nanti, Bapak tidak menyentuh saya sampai saya siap. Cicit Mentari takut. Maksudmu apa, Mentari? Setelah menikah, saya akan tidur di kamar Bapak, tapi saya belum bisa melaksanakan kewajiban saya yang satu itu. Mentari menunduk, lagi-lagi jemarinya saling meremas. Apa? Adam terhenyak. Bagaimanapun juga dia itu laki-laki normal. Ada perempuan halal di dekatnya, apa mungkin Adam bisa menahan hasratnya? Kenapa begitu? Saya masih trauma, Pak. Lirih Mentari. Adam paham sekarang. Lagi pula di tubuh saya banyak bekas luka dan saya yakin Bapak pasti jijik melihat tubuh saya, air matanya mulai menggenang. Saya takut Bapak menyesal. Ibu muda itu menunduk dalam-dalam. Adam membeku, tapi rasa sayang pada wanita cantik itu mengalahkan nalarnya. Baiklah. Saya akan mengabulkan permintaan kamu. Lagi pula saya tidak akan memaksa kamu melakukan apa yang kamu tidak mau. Ucap Adam dengan berat hati. Betul, Pak. Bapak mau kabulkan permintaan saya? Bapak tidak akan menyesalkan? Kamu ini cerewet juga, ya? Adam jutek. Makasih banyak, Pak. Mentari tersenyum ceria. Sekarang kamu siapkan dokumen dan berkas-berkasnya. Lusa kita menikah. Apa? Mentari melotot. Memang harus secepat itu, Pak. Kamu mau Pak RT dan warga mengusirmu terlebih dahulu? Tidak mau, Pak. Makanya jangan membantah. Sana cepat siapkan. Adam balik ke muda asal, galak. Mentari bergegas pergi ke kamarnya. Adam pun tersenyum lega. Seharian ini Adam melengkapi berkas persyaratan menikah di kantor urusan agama. Untunglah semuanya berjalan lancar. Besok tepat pukul 10 pagi, akan dilangsungkan acara akad nikah antara Adam dan wanita pujaannya. Mentari sudah menunjuk wali hakim sebagai walinya. Mentari! Adam baru saja tiba di rumah. Iya, Pak. Mentari tergopoh-gopoh. Segera siap-siap. Setengah jam lagi ikut saya. Luna juga ikut. Lalu Adam menuju ke kamarnya. Ayo, Neng. Cepat siap-siap nanti diomelin calon suami. Kata Siti Jahil. Bibik. Wajah Mentari memerah. Selamat ya, Neng. Paman ikut bahagia.
Kedua orang tuamu juga pasti bahagia. Terima kasih, Paman. Tolong doakan semoga kehidupan rumah tangga kami sakinah mawadah warahmah. Amin, sahut Seno dan Siti bersamaan. Kita mau kemana, Pak? Tanya Mentari di perjalanan. Beli keperluan untuk besok, jawab Adam yang fokus mengemudi. Sesekali tangannya mencolek pipi Luna yang duduk dalam pangkuan ibunya. Hatinya sungguh bahagia karena besok dia akan menjadi seorang ayah lagi. Adam lalu menuju mall mewah di bilangan Jakarta Selatan. Mereka lalu menuju lantai 2. Adam mengajaknya ke baby shop untuk membeli stroller dan box bayi untuk Luna, juga beberapa setel pakaian dan sepatu. Tak lupa gaun cantik dan sepatu berwarna putih untuk acara besok. Dalam beberapa jam barang-barang yang dibeli akan diantarkan langsung ke alamat rumah Adam. Mereka lalu menuju toko perhiasan. Luna sangat antusias duduk di stroller yang didorong oleh Adam. Kamu mau mas kawinnya? Apa? Tanya Adam sambil melihat-lihat etalase perhiasan yang sangat cantik. Terserah bapak saja, Mentari malu-malu. Lo mas kawin kan harus pilihan istri. Masa saya yang pilih? Menikah dengan bapak saja sudah merupakan mas kawin paling indah buat saya, batin Mentari. Kok diam? Ayo beli sendiri. Mentari terpesona melihat deretan perhiasan di depannya. Tapi matanya tertuju pada sebuah cincin dengan model simpel, hanya ada satu buah berlian berukuran kecil berwarna biru di atasnya. Itu saja, Pak. Tunjuk Mentari. Kamu yakin? Tidak pilih yang lebih besar lagi? Tidak, Pak. Saya belikan kalung juga, ya? Tawar Adam. Tidak usah, Pak. Jangan menolak pemberian saya, Mentari. Mentari tidak kuasa melawan calon suaminya itu. Adam lalu memilih kalung sederhana yang senada dengan cincinnya. Setelah membayar, Adam lalu mengajak Mentari dan Luna ke sebuah butik pakaian muslimah. Kamu cari gamis putih? Ujar Adam seperti tidak ingin ditolak. Oh ya, mukena dan sajadah juga? Mentari mengangguk. Tidak lama kemudian Mentari menemukan gaun putih bahan brokat yang elegan berpadu dengan aksen lipat di bagian lengan. Lalu memilih jilbab putih bahan sifon dan sepatu pantofel berwarna putih dengan aksen pita di atasnya. Mentari lalu menunjukkannya pada Adam. Ini Pak, sudah semuanya. Kata Adam yang sedang bermain dengan Luna. Ambil beberapa gamis lagi dan jilbabnya juga. Tapi Pak, akadnya kan cuma sebentar, untuk apa beli baju banyak-banyak? Adam tersenyum tipis. Untuk kamu pakai ke acara formal, Mentari. Dari tadi kan saya sudah bilang jangan menolak pemberian saya. Mentari mencelos. Dasar orang kaya, batinnya. Akhirnya dia memilih 5 setel gamis dan jilbab dengan model sederhana tapi terlihat mewah elegan. Sepatunya jangan lupa. Kau tegur Adam. Ya. Setelah melakukan transaksi, Adam mengajaknya makan di sebuah restoran. Pak. Adam asyik menyuapi Luna. Apa Pak Ibrahim merestui pernikahan kita? Ya, jawab Adam pendek. Bapak sudah bilang asal-usul saya ke Pak Ibrahim? Sudah. Mentari diam. Kenapa? Tanya Adam. Saya takut Pak Ibrahim tidak menyukai saya. Kamu ini belum apa-apa sudah berprasangka buruk pada ayah saya. Maaf, cicit Mentari. Ayo pulang. Sudah hampir maghrib. Mentari mengangguk. Sepanjang perjalanan pulang baik Adam dan Mentari sama-sama diam. Luna juga terlelap di pangkuan ibunya. Kamu capek? Suara Adam memecah keheningan. Tidak, Pak. Kenapa diam saja? Adam melirik ke arah Mentari. Saya gugup, Pak. Memang Bapak enggak? Ini pernikahan kedua saya. Jadi tidak segugup pengalaman pertama. Mentari tercengang. Calon suaminya ini ternyata sudah pernah menikah.
Bapak sudah pernah menikah? Kenapa Bapak baru cerita sekarang? Kenapa? Kamu tidak mau menikah dengan seorang duda? Bukan begitu. Saya tidak peduli dengan masa lalu Bapak. Hanya saja, kenapa Bapak tidak cerita dari dulu? Karena dulu kamu masih orang lain, Mentari. Saya tidak suka menceritakan kehidupan pribadi saya pada orang lain. Mentari diam. Kamu marah? Tidak, Pak. Saya tidak punya hak untuk marah. Setidaknya sampai besok. Mentari tertawa jahil. Jadi mulai besok kamu mau marahin saya, gitu? Kalau Bapak bandel dan gak bisa dibilangin. Hahaha. Adam tertawa lepas. Baru kali ini Mentari melihat pria itu tertawa. Bapak bisa tertawa juga, ya? Kamu pikir saya robot? Iya. Bapak itu kayak robot, kaku, dingin, jutek, dan galak. Aps! Mentari menutup mulutnya. Dia kelepasan bicara. Kamu jujur sekali, ucap Adam santai. Mentari lega karena bosnya itu tidak marah kepadanya. Oh ya, terus istri Bapak di mana? Istri dan anak saya meninggal di waktu yang sama, jawab Adam datar. Ya Allah! Bukan main terkejutnya Mentari. Maaf, Pak. Saya tidak bermaksud membuat Bapak sedih. Kejadiannya sudah 15 tahun yang lalu. Jadi saya sudah ikhlas menerimanya. Mentari termangu. Apa karena itu Adam sangat menyayangi Luna, pikirnya. Setelah kita menikah, jangan panggil saya Bapak lagi. Kenapa? Saya suka panggilan itu. Tapi saya tidak suka. Lalu Bapak mau saya panggil apa? Papa? Glek. Selama belasan tahun Adam merindukan sebuah keluarga. Dengan dipanggil Papa dia merasa sudah mempunyai keluarga yang utuh. Sebuah panggilan yang membuatnya merasa istimewa karena hanya istri dan putrinya yang menggunakan panggilan tersebut. Bab 29, New Chapter of Life Begins. Tepat pukul 10.30, Adam dan Mentari sudah sah menjadi suami istri. Adam memberi mas kawin seperangkat alat sholat, perhiasan berlian, dan uang 50 juta. Mentari sangat gugup ketika mencium tangan pria tampan yang sekarang sudah menjadi suaminya itu. Tangannya gemetaran. Adam yang melihat tingkah istri barunya yang sangat gugup, bertanya-tanya dalam hati. Dia lalu mencium kening istrinya yang hari itu terlihat sangat cantik dengan jilbab dan gamis putihnya. Alhamdulillah ya Allah, batinnya. Seno menjadi saksi pernikahan mereka. Sedangkan yang bertindak sebagai wali Mentari adalah wali hakim. Adam lalu meminta Seno mendokumentasikan kedua mempelai tentu saja bersama Luna. Setelah acara akad nikah selesai, Seno dan Siti kembali ke rumah, sementara Adam mengajak istri dan anaknya ke suatu tempat. Adam menggendong Luna menuju mobilnya di tempat parkir sambil mengajaknya ngobrol. Luna sayang, sekarang panggil Papa, ya? Ayo bilang, Pa, Pa. Luna yang sedang belajar bicara lalu menggerakkan mulutnya. Walaupun tidak jelas, tapi Adam dan Mentari bisa mendengar Luna menyebut Papa. Alhamdulillah, anak pintar. Mulai sekarang Luna anak Papa, ya? Luna tertawa lucu sekali. Mentari sangat bahagia melihat mereka berdua. Mentari! Adam menjulurkan tangannya ke arah istrinya. Mentari diam saja karena tidak mengerti. Pegang tangan saya. Mentari pelan-pelan meraih tangan suaminya. Adam lalu menggandengnya. Jantung Mentari berdegup kencang. Napasnya turun naik. Sampai saat ini dia masih trauma disentuh oleh laki-laki. Kamu baik-baik saja? Tanya Adam melihat ekspresi Mentari yang seperti sedang tertekan. Saya belum terbiasa memegang tangan, Bapak. Jawabnya pelan. Jangan panggil saya Bapak lagi. Bukankah kemarin saya sudah bilang? Iya maaf, Pak. Papa. Sekujur tubuh Adam seperti disiram air gunung mendengar panggilan itu. Mereka lalu meninggalkan kantor urusan agama dan menuju kawasan perbelanjaan.
Adam memarkirkan mobilnya di depan sebuah ruko mewah yang ternyata adalah studio foto. Ayo, turun! Adam lalu turun, membuka pintu mobil untuk Mentari dan menggendong Luna. Mau apa kita ke sini, Pak? Pak! Kita bikin foto pernikahan. Hah? Jangan lupa baju gantinya dibawa juga. Mentari lalu mengambil paper bag di jok tengah. Sekitar 45 menit mereka membuat foto wedding. Ada beberapa foto yang akan dicetak dan satu foto berukuran besar lengkap dengan figuranya. Foto Adam yang menggendong Luna dan Mentari yang memeluk tangan Adam. Mereka sungguh pasangan yang serasi. Kemudian mereka menuju rumah Ibrahim. Mentari kembali gelisah. Dia merasa tidak percaya diri bertemu ayah mertuanya. Tenang saja, ayah tidak akan menggigitmu. Adam menggenggam tangan Mentari, mencoba menenangkan istri kecilnya itu. Pak Ibrahim galak juga seperti papa, ya? Mentari memberanikan diri bertanya. Adam tertawa. Beliau ayah paling baik sedunia. Seingat saya, ayah tidak pernah memarahi anak-anaknya. Terus kenapa papa sering marahin saya? Habis kamu bawel. Jawab Adam seraya mencolek hidung mancung istrinya. Mentari mencelos. Tapi setidaknya penjelasan suaminya membuat hatinya lebih tenang. Mereka memasuki pekarangan rumah Ibrahim. Adam sudah memberitahu ayahnya bahwa dia akan datang tapi tidak memberitahu tentang pernikahannya dengan Mentari. Mau sampai kapan duduk di sini? Adam memperhatikan Mentari yang sepertinya tidak mau turun dari mobil. Papa saja yang masuk. Saya tunggu di sini sama Luna. Ya tidak bisa begitu dong, Em. Mama sayang. Ayo. Sekarang giliran Mentari yang merasa sekujur tubuhnya disiram air gunung mendengar panggilan sayang dari suaminya. Adam lalu turun dari mobil dan membuka pintu untuk Mentari. Luna pun langsung digendongnya. Pegang tangan saya, Mentari. Mentari menuruti perintah suaminya. Lalu mereka masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum. Ayah! Ayah di mana? Bapak di teras belakang, Mas. Mbok Sum, pengurus rumah yang memberitahu. Adam lalu menuju teras belakang. Tangannya masih menggenggam tangan istrinya yang dingin. Ibrahim duduk di sebuah kursi sedang memberi makan ikan di kolam. Ayah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibrahim berdiri dari tempat duduknya dan menoleh ke arah putranya. Matanya terbelalak melihat sosok Mentari dan Luna yang anteng dalam gendongan papa barunya. Mentari yang ditatap seperti itu refleks mundur dan bersembunyi di balik punggung suaminya. Adam baru saja menikah? Ya. Apa? Ibrahim kaget lalu terduduk lagi di kursinya. Adam langsung berjalan cepat menghampirinya. Ayah, tidak apa-apa. Adam cemas. Ibrahim mencoba mengatur nafasnya. Kamu ini seneng banget ya bikin ayah kaget. Tangannya menonjok pelan perut Adam. Adam nyengir. Kenapa kamu tidak memberitahu ayah? Ini Adam lagi ngasih tahu ayah. Dasar bandel. Dia wanita yang pernah kamu ceritakan itu? Adam mengangguk. Dan ini putrinya? Cantik kan, ya? Ibrahim lalu menatap Luna. Balita lucu itu tersenyum. Ayah tidak keberatan, kan? Ayah percaya pada pilihanmu. Alhamdulillah, sahut Adam lega. Kenalkan ayah sama istrimu. Mentari, sini. Adam melambaikan tangan padanya. Tapi Mentari yang terlihat gugup diam saja. Istrimu kenapa, Dam? Dia takut ayah gigit. Canda Adam, lalu menghampiri istrinya. Ayo, jangan takut begitu. Ayah mau kenalan denganmu. Adam menarik pelan tangan istrinya. Ya kenalkan, ini Mentari, istri Adam dan ini Luna, putri Adam. Ibrahim tersenyum. Mentari lalu mengambil tangan Ibrahim dan menciumnya. Saya Mentari Senja, kata Mentari gugup. Ibrahim seketika mematung. Dia sangat ingat nama unik itu.
Mentari Senja? Itu namamu? Betul, Pak. Sebentar. Kamu kan yang menolong saya waktu di rumah sakit? Ibrahim sangat antusias. Mentari bingung. Beberapa bulan yang lalu, kita bertemu di rumah sakit. Kamu mendorong kursi roda saya. Apa kamu sudah lupa? Mentari mencoba mengingat-ingat sementara Adam kebingungan. Ya Allah! Bapak nasi goreng kan? Mata indah Mentari berbinar. Bapak nasi goreng? Ibrahim heran. Ya, Bapak kan waktu itu bilang nasi goreng di rumah sakit itu enak. Ya, betul sekali. Alhamdulillah Bapak kelihatan semakin sehat, ya? Jadi sekarang kamu menantu saya? Mentari mengangguk. Ibrahim berdiri lalu memeluknya erat. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya senang kamu menikah dengan putra saya. Mulai sekarang kamu panggil saya ayah. Mentari mengangguk lalu membalas memeluk pria yang sekarang menjadi mertuanya itu. Hei, ada apa ini? Adam yang sedari tadi memperhatikan istri dan ayahnya semakin heran saja. Ibrahim melepaskan pelukannya. Ayah sudah pernah bertemu istrimu, Dam. Adam tercengang. Betul itu, ya? Kami bertemu waktu ayah dirawat kemarin. Mentari menolong ayah mendorong kursi roda. Betul, Mentari? Tanya Adam. Iya. Waktu itu saya belikan papa nasi goreng, kan? Nah itu atas anjuran dari ayah. Adam meremas-remas kepalanya. Betapa dunia ini sempit, pikirnya. Mana sini? Putrimu. Ayah ingin menggendongnya. Adam lalu meletakkan Luna di pangkuan ayahnya. Masa Allah cantiknya. Persis ibunya ya, Dam? Ibrahim melirik Adam yang lalu mengangguk tanda setuju. Siapa namanya? Luna ya? Mulai sekarang Luna panggil Opa, ya? Ibrahim lalu mencium dahi Luna dan memeluknya erat. Tidak terasa air mata Mentari membasahi pipinya. Sudah lama dia tidak merasakan bahagia seperti ini. Hei, kenapa menangis? Adam lalu mengusap air mata di pipi istrinya yang masih saja terlihat cantik walaupun sedang menangis. Papa betul. Ayah baik sekali. Ujar Mentari terisak. Adam lalu meraih kepala istrinya dan membawanya ke dadanya. Sarah sudah kamu beritahu, Dam? Tanya Ibrahim seraya menyerahkan Luna pada putranya. Belum, ya? Dia pasti kaget. Mudah-mudahan Sarah juga cepat menyusul. Ayah tidak tega melihat Sarah sendirian terus. Tidak usah dipikirkan ayah. Yang penting Sarah bahagia. Iya, ayah tahu. Tapi ayah juga ingin punya cucu dari Sarah. Doakan saja, ya? Ibrahim mengangguk. Ayo, kita duduk di dalam saja. Ajak Ibrahim. Mereka lalu menuju ruang tengah. Kalian makan siang di sini, ya? Biar Mbok Sum yang menyiapkan. Mentari boleh ikut membantu, ya? Ibrahim melirik ke arah putranya. Adam mengangguk. Tentu saja boleh. Terima kasih, ayah. Pap, titip Luna, ya? Iya. Kamu tenang saja. Mentari lalu menuju dapur. Rasa sungkan kepada suaminya membuat Mentari memanggil dirinya dengan kata saya. Adam dulu adalah majikannya dan perbedaan usia mereka sangat jauh. Akan ada perkembangan tokoh dalam cerita ini. Tokoh Mentari yang sekarang masih sungkan. Nanti akan ada part ketika rasa sungkan tersebut hilang dan berganti dengan panggilan yang lebih intim. Bab 30, Keluarga Baru. Ibrahim memandang dari jauh menantu barunya. Pria berusia 68 tahun itu bersyukur karena Allah menjodohkan putranya dengan gadis yang selama ini dicarinya. Setelah hari itu dia bertemu dengan Mentari. Setiap Ibrahim kontrol ke rumah sakit, dia selalu mencari-cari gadis itu. Siapa sangka, gadis favoritnya itu menjadi anggota baru dalam keluarganya. Ayah kenapa senyum-senyum sendiri?
Adam duduk di sebelah ayahnya. Barusan dia menidurkan Luna di kamar tamu. Sementara Mentari sedang membantu Mbok Jum menyiapkan makan siang. Sejak pertama kali bertemu istrimu, ayah berdoa pada Allah semoga jodohmu seperti gadis itu. Alhamdulillah, kalian malah berjodoh. Kenapa bisa begitu, ya? Kan ayah baru pertama kali bertemu. Selidik Adam. Entahlah, hanya ayah merasa gadis itu berbeda. Dia begitu ramah, ceria, sopan. Ditambah lagi pakaiannya yang tertutup dengan sempurna. Wanita sekarang dandanannya aneh-aneh. Ayah tidak suka. Adam mengangguk tanda setuju. Usianya berapa, Dam? 22 tahun, ya. Kamu harus lebih sabar menghadapi istrimu. Dia masih muda, emosinya masih meledak-ledak. Kamu yang jauh lebih dewasa harus bisa menghadapinya dengan baik. Insya Allah, ya. Jangan galak-galak juga. Awas kalau kamu bikin menantu ayah menangis. Ayah nih, baru beberapa jam punya menantu, anak sendiri diomelin. Adam pura-pura kesal. Mereka berdua tertawa. Ayah, Papa, makan siang sudah siap. Mentari melambaikan tangannya. Keduanya lalu menuju ruang makan. Ibrahim duduk di kursi utama, sedangkan Adam di sampingnya. Mentari mengambilkan ayah mertuanya nasi dan lauknya lalu mengambilkan air minum. Ibrahim terpesona dengan sikap menantunya yang sangat telaten melayaninya. Papa, mau makan? Apa? Tanya Mentari. Terserah kamu saja. Mentari lalu mengambil nasi dan lauk pauk yang sama dengan ayahnya. Setelah selesai, Mentari lalu mengambil nasi untuk dirinya sendiri lalu duduk di samping Adam. Adam bilang kamu pintar masak? Tanya Ibrahim di sela-sela mereka makan. Belum pintar, ya. Tapi bisa. Mentari tersipu. Siapa yang mengajarimu memasak? Kali ini Adam yang bertanya. Almarhumah ibu. Beliau selalu bilang perempuan itu harus bisa masak. Supaya kelak suaminya betah di rumah. Jadi sejak SMP saya sudah sering membantu ibu memasak. Ibrahim dan Adam mengangguk-angguk. Kapan-kapan ayah mau nyicip masakanmu juga? Mentari mau banget masakin buat ayah. Boleh ya, Pap? Boleh, jawab Adam singkat. Ayah nanti tinggal telepon Mentari aja, ya? Mata indah ibu muda itu berbinar. Siap. Ibrahim tersenyum bahagia. Tiba-tiba terdengar tangisan Luna dari kamar. Biar saya saja. Kamu habiskan makananmu. Adam lalu bangkit dan menuju kamarnya. Mentari mengangguk. Tak berapa lama Adam kembali sambil menggendong Luna. Karena Luna belum makan, Adam pun menyuapi putrinya. Ibrahim terkesima melihat putranya yang telaten menyuapi anak sambungnya itu. Dia seperti melihat masa lalu. Ya, Adam kecil juga sering disuapinya oleh ayahnya. Sementara ibunya malah hangout bersama teman-temannya. Dulu Ibrahim menikahi Imelda yang masih berumur 18 tahun, sedangkan usia Ibrahim 28 tahun. Makanya Imelda yang masih muda seperti belum siap menjadi seorang istri dan seorang ibu sehingga lebih mementingkan kesenangannya. Tapi Ibrahim melihat Mentari jauh berbeda dengan Imelda. Walaupun masih muda, Mentari sudah sangat tahu kewajibannya sebagai istri dan ibu. Setelah makan siang mereka lalu bercengkerama di teras depan. Mereka kemudian berfoto berempat. Mentari yang mungil diapit ayah mertua dan suaminya yang menggendong Luna. Ibrahim dan Adam sama-sama bertubuh jangkung, hanya Adam jauh lebih tinggi dari ayahnya. Mbok Jum yang dimintain tolong untuk memotret. Adam lalu mengirimkan foto tersebut kepada Sarah, adiknya, dengan caption. Keluarga baru. Di belahan dunia sana, tepatnya di kota Tokyo, Jepang. Seorang wanita cantik berhijab terbelalak melihat foto tersebut. Dia adalah Sarah, adik kandung Adam satu-satunya. Usianya 7 tahun lebih muda dari Adam. Sejak kejadian suaminya selingkuh dengan calon kakak iparnya, Sarah pergi ke Jepang dan bekerja di sana.
Sudah 5 tahun dia menjanda. Dan sama sekali tidak ada niatan untuk menikah lagi. Hah? Mas Adam sudah menikah? Tapi ini anak siapa? Sarah bingung. Lalu dia pun menelpon Adam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Adam, jelasin sekarang. Suara Sarah membuat telinga Adam sakit. Kamu pulang dulu. Baru Mas jelasin. Ih, Mas tega ya bikin aku penasaran. Kamu juga tega tidak nengokin ayah. Ya deh, nanti aku minta cuti. Tidak usah cuti. Balik aja ke Indo. Bantuin Mas di sini. Gak mau. Cepat pulang. Ayah nungguin. Adam lalu menutup panggilan teleponnya. Ih, Mas Adam kebiasaan, deh. Dengus Sarah. Adam dan Sarah adalah kakak beradik yang sangat akur dan saling menyayangi. Perbedaan usia 7 tahun membuat Adam ngemong terhadap adiknya. Adam selalu ada buat Sarah. Dia adalah kakak sekaligus bodyguardnya. Kalau ada yang menyakiti Sarah, siap-siap saja berhadapan dengan Adam. Maka dari itu Sarah sangat menyayangi abangnya. Ketika Adam meminta Sarah menggugat cerai Gary, Sarah langsung menurutinya. Walaupun hatinya hancur karena kehilangan pria yang sangat dicintainya itu. Tapi bagi Adam tidak ada ampunan buat seorang pezina. Dan Sherry terlalu berharga buat Gary. Adam berjalan menuju ruang keluarga. Dilihatnya Luna sedang bermain sementara Mentari duduk tertidur di samping Luna. Adam yang tidak tega melihat istrinya lalu membangunkannya. Mentari, ayo bangun. Jangan tidur di sini. Adam menepuk lembut pipi istrinya. Mentari membuka matanya. Papa, ayo pindah ke kamar. Biar saya yang jagain Luna. Kata Adam lembut. Mentari mengangguk lalu ke kamar suaminya. Tubuhnya lalu dibaringkan di ranjang empuk di kamar. Kemudian memeluk guling dan terlelap. Bibirnya menyunggingkan senyuman seakan-akan sedang memeluk suaminya yang tampan. Ketika azan asyar Mentari terbangun. Dia bergegas keluar kamar. Dilihatnya suaminya tengah tertidur pulas di sofa sambil memeluk Luna yang juga terlelap. Mentari tersenyum melihat kedua orang yang sangat dicintainya itu. Dia lalu memandang lekat-lekat pria yang beberapa jam lalu resmi menjadi suaminya itu. Alis tebal, hidung, mancung, rahang kuat juga kumis dan cambang yang semakin menambah ketampanannya. Belum lagi bibirnya yang sangat seksi yang tidak pernah menyentuh nikotin dan sebangsanya. Papa ternyata mirip sama ayah Ibrahim, batinnya. Mentari lalu memeluk mereka. Adam yang merasakan ada yang menyentuh tangannya membuka matanya. Sudah bangun? Mentari lalu melepas pelukannya. Dia salah tingkah. Iya, Pap. Sudah asyar, Papa nggak sholat. Kamu sudah? Mentari menggeleng. Sedang halangan. Kalau Papa mau sholat, Luna biar saya yang gendong. Adam lalu menyerahkan Luna pada ibunya. Adam menuju kamar ayahnya untuk mengajaknya sholat jamaah. Mentari melakukan home tour di rumah mertuanya. Dia melihat sebuah meja yang penuh dengan bingkai foto. Karena penasaran ibu muda itu mendekat ke arah meja. Di meja itu ada 3 tempat untuk menyimpan foto. Tempat pertama memajang foto-foto Adam dari bayi sampai dewasa. Tempat kedua memajang foto Ibrahim dengan Adam dan Sarah dan tempat ketiga memajang foto Sarah. Mentari terpesona melihat suaminya sedari bayi sampai dewasa. Ya Allah, Luna. Lihat nih Papa masih bayi lucu banget ya. Luna yang sedang digendong tersenyum seperti mengerti perkataan ibunya. Mentari lalu melihat beberapa foto Adam sedang memegang berbagai piala di tangannya. Papa sepertinya anak yang pintar, Luna. Lagi-lagi Mentari mengajak ngobrol putrinya. Ada juga dokumentasi saat Adam diwisuda di 3 universitas yang berbeda. Lalu matanya tertarik pada sebuah foto dengan figur kecil yang tersembunyi di belakang bingkai foto yang lain. Mentari mengambilnya. Ada foto seorang perempuan cantik sedang menggendong bayi perempuan yang sangat lucu. Mentari terpana.
Mungkinkah itu istri dan putrinya Adam yang sudah meninggal?